Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, serta kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Junaidi CLK, beserta seluruh Bapak, Ibu, dan jamaah yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di kajian spesial Maulid Nabi, rangkaian 3 hari dengan tema Jejak Cinta Rahasia Perjuangan Rasulullah di Hari Kiamat. Alhamdulillah kita kemarin sudah bersama-sama mengawali perjalanan ini dengan tema kisah-kisah cinta kepada Rasulullah SAW. Maka pada hari ini kita memasuki hari kedua dengan tema perjuangan Rasulullah SAW di akhirat. Kemarin kita sudah diajak untuk mengenal bagaimana luar biasanya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Maka pada hari ini kita akan melihat sesuatu yang tidak kalah menggetarkan. Ketika hari yang sangat berat itu datang, ketika manusia sibuk dengan dirinya sendiri, dan ketika setiap orang membutuhkan keselamatan. Di tengah keadaan tersebut, bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana perjuangan beliau untuk umatnya, dan bagaimana perhatian beliau kepada umat yang beliau cintai. Insya Allah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita temukan jawabannya dalam kajian hari ini. Saya, Arsis Wanda, yang akan menemani Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian selama acara berlangsung. Mari kita awali majelis kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jikalau kemarin kita telah memulai perjalanan dengan berbicara tentang cinta, tentang bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah SAW, tentang bagaimana kecintaan kepada beliau bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi juga terlihat dari sikap dan pengorbanan mereka. Maka hari ini kita akan melihat bagaimana Rasulullah, bagaimana perjuangan beliau menyelamatkan kita umatnya. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan perhatian kepada umatnya. Hari yang tentu yang sangat berbeda dengan kehidupan kita saat ini. Hari ketika manusia akan berhadapan dengan amalnya. Apa yang beliau akan lakukan untuk umatnya. Semoga melalui kajian hari ini, kita tidak hanya mengetahui sebuah kisah, tetapi hati kita benar-benar tersentuh untuk semakin mencintai Rasulullah SAW. Semakin ketika semakin kita mengenal beliau, semoga semakin kita sadar betapa besar nikmat menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Kepada Ustadz Junaidi, waktu dan layar kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orangnya ada beneran atau cuma masuk saja? Ada Ustazah Laila dan Bapak Abdul Samad. Hadir ya Ada Ustaz? Ustaz, Masya ada Allah. hadir. Baik, terima kasih. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba'u min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'alna wa ahluna wa dzurriyyatina ahlul Qur'an alladziina hum ahluka khassatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita nikmat iman. Karena dengan iman ini kita semuanya
menjadi seorang muslim dan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, teladan kita, pujaan kita, eh, penghulu kita yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat. Baik, para hadirin sekalian, insya Allah sebetulnya malam hari ini adalah materi inti dari kajian yang ingin kami sampaikan, di mana di tahun kemarin kami hanya membahas tentang syafaat Rasulullah, tentang jenis-jenisnya dan juga bagaimana cara mendapatkan syafaat Rasulullah. Kemudian di tahun ini kami ingin menaikkan level, ingin upgrade, di mana kami tambahkan dua materi, yaitu kita yang materi pertama yaitu tentang bagaimana gambaran cinta para sahabat, bagaimana gambaran cinta yang benar kepada Rasulullah SAW. Dan hari ini adalah inti dari kajian yang kami ingin sampaikan, ingin kami berbagi bersama agar kita sama-sama bisa mengerti bagaimana beratnya, ternyata berat sekali Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Dan banyak hal yang insya Allah kita akan dapatkan di malam hari. Semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan melahirkan amal soleh yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah SAW. Baik, para ikhwan sekalian, malam hari ini kita akan membahas tentang perjuangan Rasulullah SAW yang jarang dibahas dalam beberapa kajian-kajian Maulid, terutama karena ini bulan Maulid, bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Pada malam hari ini kita akan membahas perjalanan kita, perjalanan akhirat, di mana kita akan bertemu dengan Rasul atau bisa melihat Rasul SAW. Dari literasi yang kami baca, minimal kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW di 3-4 keadaan setelah kita meninggal dunia. Yang pertama adalah di alam barzah. Insya Allah kita akan bisa melihat Rasulullah SAW. Bagaimana itu terjadi? Kita tahu ketika kita nanti meninggal, kita beriman bahwa nanti kita akan ditanya oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir, dengan pertanyaan-pertanyaan kubur. Dan pertanyaan kubur ini ada banyak versi. Ada yang mengatakan 3 pertanyaan, ada yang mengatakan 5 pertanyaan, bahkan ada yang 7 pertanyaan. Namun yang sepakat pada ulama itu minimal 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah man rabbuka, yang kedua adalah ma dinuka, yang ketiga adalah man nabiyuka. Kalau ada 5 pertanyaan maka ditambahkan ma kitabuka wa ma kiblatuka. Kalau tidak jadi 7, maka pertanyaan adalah man ikhwanuka wa man adubuka. Pertanyaan yang jelas sepakat itu ada 3. Pertama tentang man rabbuka, siapa Tuhan. Ini kita akan bisa menjawab pertanyaan ini ketika kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak pernah mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kita mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita ibadahi dan melepaskan diri kita dari syirik atau menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memperlakukan makhluk Allah setinggi Allah Subhanahu Wa Taala atau sederajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita tidak melakukan kesyirikan tersebut, selama kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan bisa menjawab pertanyaan pertama ini. Kemudian yang kedua, ma'adinuka, apa agamamu? Kita bisa menjawab pertanyaan ini insya Allah ketika kita benar-benar berusaha untuk menegakkan agama ini, minimal dengan melaksanakan rukun Islam. Syahadat, ketika kita bersyahadat, maka nama kita sudah tercantum sebagai calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dengan menjaga sholat, mendirikan sholat. Ketika kita mendirikan sholat, berarti kita telah mendirikan agama kita.
Dan ketika itulah insya Allah dengan mendirikan sholat ini, insya Allah kita bisa menjawab pertanyaan yang kedua, apa agama? Kemudian yang ketiga, yaitu tentang man nabiyuka, siapa nabi? Namun dalam hadis ada dua format pertanyaan yang diriwayatkan tentang pertanyaan ketiga ini. Yang pertama adalah dengan man nabiyuka. Kalau dengan pertanyaan ini, insya Allah selama kita sering bersalat kepada Rasulullah SAW, kita belajar tentang sirah nabawiyah, tentang perjuangan Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam ini, insya Allah kita bisa akan menjawab. Namun, dalam hadis yang lain dikatakan bahwa pertanyaannya bukan man nabiyuka, tapi pertanyaan adalah ma ra'yuka bihadar rujulu alladzi bu'itsa fihi. Jadi apa pendapatmu tentang laki-laki ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini? Dan disinilah ada kemungkinan dalam disyarahkan bahwa kemungkinan kita akan ditunjukkan wajahnya Rasulullah SAW. Sementara kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan kalau kita tidak belajar tentang ciri-ciri Rasulullah SAW, kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan. Itu sebabnya kita harus belajar tentang ciri-ciri Rasulullah. Bagaimana itu bisa kita dapatkan dari kitab apa? Itu kita bisa dapatkan kalau kita belajar tentang kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Itu tentang kesempurnaan Rasulullah SAW. Selama ini kita hanya belajar tentang sirah nabawiyah dengan satu genre saja, dengan satu sudut pandang atau jenis saja. Padahal sebetulnya sirah nabawiyah itu memiliki 4 genre, memiliki 4 versi. Yang pertama yang sering kita bahas, yang sering kita pelajari, baik itu kitab paling dasar, kalau kita dulu ikut diniyah di desa-desa, itu ada Qurratul Ayun atau Nurul Yakin, kitab Nurul Yakin. Ada juga Urjuz Zamiyah, ada yang paling tinggi yang bestseller yaitu Rahiqul Maktum. Ternyata 3 kitab ini masuk dalam satu genre, di mana di situ ceritakan tentang kelihatan mulai dari Rasulullah lahir, bahkan sebelum Rasulullah lahir sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, genre ini disebut dengan sirah genre Maghazi, yaitu tentang perjuangan Rasulullah SAW. Itu adalah genre yang pertama. Genre yang kedua adalah Asy-Syama'il, yaitu di mana di sirah nabawiyah ini, sirah Asy-Syama'il ini, kita akan mempelajari tentang kesempurnaan Rasulullah SAW secara fisik, secara zahir maupun secara akhlak atau secara batin. Yang menulis kitab ini antaranya adalah Imam At-Tirmidzi, Imam Syauqani, dan juga Imam Suyuti. Yang kami tahu itu, tapi banyak beberapa kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Nah, dari kitab ini pertama kita akan bisa mempelajari tentang ciri-ciri Rasulullah SAW, bagaimana rambutnya Rasulullah, bagaimana matanya Rasulullah, bagaimana alisnya Rasulullah, bagaimana tingginya Rasulullah, bagaimana tegapnya badannya Rasulullah. Itu secara ciri fisik. Maka kalau kita ingin bisa mengenali wajah Rasulullah SAW ketika ditanyakan oleh malaikat munkar nakir, wajib kita belajar tentang kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kemudian genre yang ketiga adalah ad-dalail, di mana dalam sirah ini akan diceritakan tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, baik secara zahir maupun secara batin. Secara zahir di mana Rasulullah punya tanda kenabian ada yang mengatakan di tengkuknya, ada yang mengatakan di pundaknya. Kemudian secara batin di antaranya Rasulullah SAW tidak mau makan sedekah dan sebagainya. Yang itu dikatakan sebagai dalail, tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Termasuk tandanya adalah selalu ada awan yang mengikuti beliau dan seterusnya. Itu akan dipelajari dalam kitab Ad-Dalail. Dan yang terakhir adalah Al-Khassa'is, yaitu kitab yang mempelajari tentang kekhususan Rasulullah SAW yang tidak boleh kita ikuti.
tidak boleh diamalkan oleh umatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW punya istri, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 13. Nah, Rasulullah punya istri dalam sekali waktu bisa lebih dari 4. Adapun umatnya maksimal adalah 4. Tidak boleh lebih dari itu karena secara dalil syar'i dan ijma ulama dan dari para hadis dari sebutan hadis dan juga dari ayat Al-Quran, maka disimpulkan bahwa maksimal untuk umatnya hanya boleh 4. Kalau ada yang lebih dari itu maka dia berdosa. Ini adalah kitab-kitab yang membahas tentang sirah nabawi ada maghazi. Jadi tentang perjuangan Rasulullah SAW, ada syama'il, ada dalail, ada khasais. Nah, kita setelah masuk pintu gerbang pertama dari akhirat, yaitu dalam barzah, ada kemungkinan kita akan melihat Rasulullah SAW, melihat wajahnya Rasulullah SAW ketika ditanyakan dengan pertanyaan formatnya maro'yuka bihadar. Jadi apa tentang lelaki ini, maka agar kita bisa selamat di awal kali kita masuk pintu gerbang akhirat, wajib kita untuk belajar kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah sehingga kita tidak salah mengenali dan bisa mengenali Rasulullah SAW ketika ditanyakan di alam barzah nanti. Maka kita wajib berusaha, kita harus berusaha untuk belajar lebih dalam, tidak hanya dari satu sisi saja tentang Rasulullah SAW. Termasuk juga kalau kita belajar Asy-Syama'il Muhammadiyah, insya Allah kita tidak mungkin ditipu oleh syaitan bahwa kita seakan-akan melihat Rasulullah SAW. Dalam hadis memang dikatakan bahwa setan tidak akan bisa menyerupakan dirinya dengan Rasulullah SAW. Tapi ada ulama berpendapat bahwa tidak tertutup kemungkinan setan itu bisa ngaku-ngaku sebagai Rasulullah SAW. Maka kalau kita tidak belajar tentang ciri-ciri Rasulullah SAW, bisa ada kemungkinan kita akan tertipu oleh setan laknatullah alaih, seakan-akan kita bermimpi tentang Rasulullah SAW padahal itu itu pertama kita akan bisa melihat Rasulullah. Kemungkinan kita akan melihat Rasulullah SAW di akhirat, pertama di alam. Yang kedua, kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW di padang mahsyar. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, kita sudah melewati dua alam. Yang pertama alam ruh, di mana di alam ruh ini kita sudah pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua keturunan Nabi Adam telah ditanyakan, dipanggil oleh, dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditanyai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Astubi rabbikum, bukankah aku adalah penciptamu?" Kita semua dulu ketika dalam bentuk roh kita mengatakan bala syahid. Iya ya Allah, benar, kami bersaksi. Kemudian kita dimasukkan ke alam kandungan, di mana di kandungan itu kita bisa hidup tanpa makan, tapi kita tetap hidup. Kemudian dilahirkan ke dunia dan saat ini kita berada di alam ketiga kita, yaitu di alam dunia. Di tempat inilah kita mempersiapkan perjalanan panjang berikutnya kita sampai kita bisa pulang kembali ke tempat asli kita, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang setelah kita nanti siap-siap di sini, kita akan masuki pintu pertama dari akhirat, yaitu alam barzah. Setelah alam barzah, di alam barzah ketika kita bisa menjawab pertanyaan alam barzah tadi, di alam kubur tadi, maka alhamdulillah insya Allah kita bisa selamat. Kenapa? Karena pertanyaan alam barzah ini dikatakan, diriwayatkan, disimpulkan oleh ulama, kita akan ditanya setiap pagi dan petang. Itu sebabnya di pagi dan petang kita disunahkan untuk membaca zikir al-masurat sebagai membiasakan diri kita untuk menyebut nama Allah dan nama Rasulullah SAW dan juga berzikir kepada Allah sehingga semoga nanti ketika di alam barzah kita mudah untuk menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir.
Setelah masa yang lama nanti kita menunggu di alam barzah, nanti akan terjadi yang namanya hari kiamat, hari kehancuran, kemudian hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan, kita akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tanpa pakaian, tanpa alas kaki, dalam keadaan di mana matahari jaraknya hanya 1 mil. Ada yang mengatakan 1 mil ini, para ulama tidak ada yang berani menyimpulkan. Ada yang mengatakan 1 mil yang dimaksud adalah 1 mil jarak. Ada yang mengatakan 1 mil di sini adalah 1 mil nama botol celak. Itu sebabnya kalau di Indonesia kita dikatakan dulu ketika saya ngaji bahwa jaraknya matahari dengan kita dengan kepala cuma 1 jengkal. Ini menunjukkan 1 milnya botol celak. Dan ketika itu kita akan kebingungan, seluruh manusia akan kebingungan, dan di situ akan ada 99 wajah dari manusia di padang mahsyar sesuai dengan amalan masing-masing. Dan setiap kita akan mendapatkan keadaan sesuai dengan amalan kita masing-masing. Ada yang saking panasnya, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya, ada yang tenggelam sampai mata kaki, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai bagian, bahkan ada yang sampai berenang di padang mahsyar, berenang di atas keringatnya. Dan itu terjadi bukan dalam waktu 1 hari atau 2 hari, tapi khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Setelah 50.000 tahun barulah manusia mulai berpikir, diberikan kesadaran, diilhami oleh Allah SWT untuk berpikir, kalau gini terus kita nggak bisa. Maka disinilah nanti kita akan melihat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaatul uzma, insya Allah. Dalam hadis diceritakan bahwa seluruh manusia awalnya datang kepada Nabi Adam alaihissalam, meminta kepada Nabi Adam alaihissalam, mengatakan, ya Abul Bashar, wahai bapaknya para manusia, Dialladzi khalaqallahu biyadaihi, wahai zat yang diciptakan oleh Allah SWT dengan kedua tangannya. Sungguh kami semuanya dalam keadaan susah. Tolong mintakan kepada Allah agar segera dilaksanakan yang namanya umur hisab, sehingga jelas kita yang masuk surga segera masuk surga, yang masuk neraka segera masuk neraka. Maka dengan malu dan menangis, Nabi Adam alaihissalam mengatakan, al-yaum, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala marah semarah-marahnya, dengan kemarahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terulang dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Tidak akan semarah hari ini, tidak pernah marah seperti hari ini, sebelumnya tidak pernah marah seperti ini, dan tidak akan lebih marah lagi lebih dari hari ini. Maka Nabi mengatakan, saya tidak berani. Karena saya, kemudian Nabi mengatakan, bukankah kalian berada di sini karena kesalahan? Maka tidak malu dan tidak berani meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disarankan oleh Nabi Adam, cobalah minta kepada Nabi yang lain. Maka manusia pun berpikir, dan yang terfikir adalah Nabi Nuh alaihissalam, karena Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk ini. Kalau Nabi pertama adalah Nabi Adam, adapun Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Kemudian manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, wahai Nabi Nuh, anta awwalur rusul, kalah Rasul pertama. Mintakan kepada Allah agar segera ditegakkan yaumul hisab. Yang segera, yang memang harus masuk neraka segera masuk neraka, yang masuk surga segera masuk surga. Nabi Nuh pun sama jawabnya. Demi Allah, hari ini Allah sudah marah semarah-marahnya, yang Allah tidak pernah marah semarah ini sebelumnya dan tidak akan marah lagi semarah ini setelah ini. Maka aku takut, aku tidak berani meminta kepada Allah karena aku punya satu kesalahan, di mana aku pernah meminta sesuatu yang tidak boleh harusnya aku minta kepada Allah. Yaitu Nabi Nuh pernah meminta kepada Allah agar keluarganya, anaknya diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, selamatkanlah anakku, sesungguhnya dia adalah keluargaku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menjawab,
innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah keluargamu karena amalnya tidak soleh. Di sini kita tahu bahwa memintakan ampun, memintakan pertolongan untuk orang yang kafir, orang yang tidak beriman adalah sebuah dosa. Sebabnya ketika kita mendoakan orang tua kita, usahakan di akhir dikatakan ingkana muslim, apabila mereka meninggal dalam keadaan Islam. Tapi Allah bisa apabila kita meminta ampunan untuk orang yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh tidak mau, maka Nabi Nuh mengatakan carilah orang lain. Maka para manusia akhirnya datang kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa dulu atau Ibrahim dulu kepada Nabi Musa, insya Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka datang kepada Nabi, wahai Musa, engkau adalah Khalilullah, engkau adalah kalamahullah. Wahai Musa, engkau adalah kekasih Allah dan Nabi yang pernah bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah, ngomong lagi lah, kata ngobrol lagi sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera menegakkan yaumul hisab, yang masuk surga bisa segera masuk surga, yang masuk neraka segera masuk neraka. Maka Nabi Musa pun mengatakan hal yang sama mulai dengan hal Allah Subhanahu wa taala marah semarah-marahnya. Tidak pernah marah semarah ini sebelumnya dan tidak akan marah lagi setelahnya. Lam yaghdab qablahum mislah wa lan yaghdab ba'dahum mislah. Allah tidak pernah semarah ini sebelumnya dan tidak akan semarah ini setelahnya. Dan kemudian Nabi SAW, aku pernah berbuat dosa di mana aku pernah membunuh satu nyawa yang dia tidak berdosa. Di mana dalam kisah kita tahu Nabi Musa pernah melerai Bani Israel dari orang Mesir yang bertengkar dengan Bani Israel, sekali dorong orang Mesirnya langsung meninggal. Saking kuatnya Nabi Musa AS. Padahal sebuah kesalahan yang tidak disengaja, tapi membuat Nabi Musa, seorang Nabi, takut dan malu meminta kepada Allah Subhanahu. Dan Nabi Musa mengatakan, pergilah kepada Nabi yang lain. Maka mereka pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka mengatakan, ya Abul Anbiya, wahai bapaknya para nabi, mintakan kepada Allah agar segera ditegakkan hari perhitungan, yaumul hisab. Jawabannya sama. Yang pertama dikatakan, al-yawma la ghadiballahu lam yaghdab qablahu mislah wa lan yaghdab ba'dahu mislah. Allah pada hari ini marah semarah-marahnya, tidak pernah semarah ini sebelumnya dan tidak akan marah lagi seperti ini setelahnya. Ini aku takut. Sungguh aku punya satu dosa yang membuat aku malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi Ibrahim pernah merasa berbohong ketika ke Mesir, di mana di Mesir ini dia menghadap kepada seorang raja, dikatakan rajanya ini suka mengambil istri orang. Maka dia mengatakan bahwa istrinya ada sebagai saudaranya. Dia mengatakan dan sepakat pada istrinya ini, bahwa istriku nanti ketika ditanya oleh raja, katakanlah bahwa aku akan mengatakan engkau adalah saudaraku, karena sesungguhnya tidak ada saudara lagi bagiku kecuali engkau, karena engkau adalah saudara seimanku di negeri ini. Dengan kebohongan yang seperti itu membuat Nabi, seorang Nabi, takut dan malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Berapa kali kita berbohong, berapa kali kita berdosa kepada Allah Subhanahu. Namun kita umat Nabi Muhammad diberikan keluasan taubat, di mana kita diberikan waktu taubat sepanjang-panjangnya sampai matahari terbit barat atau sampai nyawa di kerongkongan. Selama masa itu ada, belum sampai masa itu kita boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa kita. Tidak seperti
Maka Nabi Ibrahim mengatakan, pergilah ke orang lain. Maka manusia pun pergi meninggalkan Nabi Ibrahim dan datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan mengatakan, ya Isa, innaka ruhum min. Wahai Isa, wahai Nabi Isa, engkau adalah ruh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ruh yang Allah letakkan langsung ke dalam rahimnya Maryam. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera ditegakkan yang namanya yaumul hisab. Maka dengan air mata berlinang, Nabi Isa pun mengatakan hal yang sama. Al-yaum ghadiballahu qadban lam yaghdab qablahu mithla wa lam yaghdab ba'dahu mithla. Allah pada hari ini marah semarah-marahnya yang Allah tidak pernah semarah ini sebelumnya dan tidak akan semarah ini setelah. Demi Allah, aku malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala mentah hal itu. Kenapa? Karena sungguh setelah aku meninggal ada orang-orang yang menjadikan aku sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa pun tidak berani memberikan syafaat dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditegakkan yaumul hisab. Maka semua manusia tinggal memiliki harapan terakhir untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah, ud'ullaha an aqimsa. Mintalah kepada Allah agar segera didirikan hari an aqimul hisab, agar segera ditegakkan yaumul hisab. Maka jawaban Rasulullah SAW berbeda dengan orang lain. Ana bihaqqi. Wallah ana bihaqqi. Demi Allah, itu adalah hak yang Allah berikan kepadaku untuk menenangkan manusia yang sedang kebingungan, sudah meminta kepada Nabi Adam, meminta kepada Nabi Nuh, meminta kepada Nabi Musa, meminta kepada Nabi Ibrahim, meminta kepada Nabi Isa. Tidak ada yang berani, tidak ada yang memberikan harapan. Maka untuk menenangkan para umat manusia ini, Rasulullah menjawab, wallahi ana bihaqqi. Demi Allah, itu adalah aku yang Allah berikan kepadaku. Tapi tahukah kita semua bahwa Rasulullah diberikan hak ini tidak serta-merta meminta kepada Allah dengan kesombongan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah SAW mendekati Allah. Kemudian bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang sangat lama. Dengan doa sujud yang tidak pernah beliau baca ketika di dunia. Dengan sujud yang sangat lama sampai Allah Subhanahu wa taala datang dan mengatakan, ya Muhammad, irfa, is'al uqti, isfa tusyafa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Kamu minta pasti aku beri, dan kamu kalau mau mengasih syafaat maka pasti aku beri. Maka saat itulah syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW diminta kepada Allah SWT. Ya Rabb, hakimi hisab. Wahai Rabb, umatku mengharapkan agar segera ditegakkan yaumul hisab. Maka karena permintaan Rasulullah SAW setelah sujud dengan sujud yang sangat lama, dengan doa sujud yang tidak pernah dibaca ketika dunia, didirikanlah yaumul hisab. Manusia berbondong-bondong diadili. Perjalanan pertama di hari kiamat dimulai di mana dihitunglah amal-amal manusia yang baik dan yang buruk. Setelah dihitung kemudian ditimbang. Setelah ditimbang baru diberikan catatan amal baik mereka atau amal buruk mereka kepada manusia. Satu catatan yang tidak meninggalkan hal yang kecil maupun besar kecuali catat di dalamnya. Setelah itu baru kita bertemu lagi dengan Rasulullah SAW. Di mana? Di telaga Rasulullah SAW. Seluruh umatnya akan diundang untuk datang dan minum dari telaga Rasulullah SAW. Haud Rasulullah SAW. Barang siapa yang meminum satu teguk saja air dari telaga ini, maka dia tidak akan merasakan lagi haus sampai ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Namun perlu diketahui bahwa di telaga ini ada orang yang sudah datang, bahkan dipanggil oleh Rasulullah SAW, namun dihalau oleh para malaikat. Ketika mereka dipanggil Rasulullah, ya tak sini, minum, segera minum. Maka mereka ditahan oleh Allah, jangan. Maka Rasulullah berharap, wahai malaikat, mereka umatku. Namun malaikat mengatakan, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Ada umat-umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah SAW yang tidak diberikan hak, dihalau dari mendapatkan air dari telaga Rasulullah SAW karena amalnya setelah Rasulullah SAW meninggal. Insya Allah kita akan bahas itu di besok hari. Tapi kita akan bertemu untuk yang ketiga kalinya di telaga Rasulullah SAW. Setelah meminum air dari telaga Rasulullah SAW, maka manusia mulai datang antri di as-sirat atau disebut sirat al-mustaqim, yaitu satu jembatan yang ia lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, membentang dari padang mahsyar menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang di bawahnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala dengan kail-kail yang terus mencoba menggait manusia yang menyeberang di as-sirat, di sirat al-mustaqim tersebut. Dalam tafsir dikatakan bahwa panjangnya sirat al-mustaqim ini adalah 500 tahun itu naik, 500 tahun turun, dan 500 tahun itu dia datang. Jadi 1.500 tahun perjalanan kuda. Sepanjang itu sirat yang harus dilewati. Dan ketika di titik ini Rasulullah SAW tidak bisa melakukan. Rasulullah hanya bisa memberikan bekal berupa air di telaga, kemudian perjuangan kita lanjutkan kembali. Semua manusia akan menyeberangi itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang menyeberangnya cukup dalam sekedipan mata, seperti kilat. Ada yang seperti pesawat, ada yang seperti orang yang naik kuda, ada yang seperti orang naik unta, ada yang seperti orang berlari. Bahkan tidak jarang orang-orang yang berjatuhan, terbelah badannya dan jatuh ke neraka. Dan ketika semua orang sudah menyeberang, mereka akan menunggu orang-orang yang berhasil menyeberang as-sirat nanti akan menunggu di hadapan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tidak sabar melihat indahnya surga Allah Subhanahu wa taala, tapi pintu itu tidak akan terbuka. Sampai apa? Sampai Rasulullah SAW datang ke hadapan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika semua manusia sudah menyeberang, Rasulullah SAW datang menuju pintu surga Allah Subhanahu wa taala, menemui malaikat yang menjaga pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ada orang datang, maka ditanya, siapa kamu? Saya fulan. Dah minggir. Sampai Rasulullah datang, maka malaikat mengatakan, siapa engkau? Inni Muhammad. Sesungguhnya aku Muhammad bin Abdillah, Rasulullah SAW, utusan Allah SWT. Maka malaikat pun tersenyum dan mengatakan, Allah, demi Allah, aku tidak boleh membuka pintu ini sampai engkau datang ke sini. Maka ketika Rasulullah SAW datang, tanyakan, apakah sudah waktunya pintu ini dibuka? Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya. Maka atas izin dari Nabi Muhammad SAW, dibukalah pintu surga, dan semua manusia berbondong-bondong masuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berbondong-bondong masuk. Pintu surga yang jauhnya seluas itu pada saat itulah penuh dengan manusia yang berbondong-bondong masuk menuju surga Allah Subhanahu. Namun ikhwah sekalian, tahukah kita semua setelah pintu surga Allah ini Allah buka,
Ternyata Rasulullah SAW tidak ikut masuk. Rasulullah SAW tidak langsung masuk setelah membukakan pintu surga untuk umat manusia. Kenapa? Karena saat menunggu di seberang, di ujung Shiratal Mustaqim, beliau melihat banyak dari umat yang jatuh ke neraka Allah Subhanahu. Disinilah Rasulullah SAW kemudian datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau sujud kembali dengan sujud yang sangat panjang, lebih lama dari sujud pertama tadi ketika meminta didirikan yaumul hisab. Rasulullah kekasih kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada lagi yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari golongan manusia. Untuk apa? Rasulullah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud yang sangat lama, dengan doa sujud yang tidak pernah beliau baca ketika di dunia, dengan sujud yang sangat lama sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kembali dengan jawaban yang sama. Ya Muhammad, irfa is'al uqti isfa tusyaf. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah pasti aku beri. Berilah syafaat pasti aku izinkan. Jawaban Rasulullah SAW apa? Hanya mengatakan, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati, ya Allah umatku ya Allah. Demi Allah ya Allah, saya melihat umatku di neraka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu melihat dalam hati Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW merasa sangat kasihan dengan umat yang terjatuh di surga Allah, ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, menjawab, ya Muhammad, akhrij man kana fi qalbihi mithqala minal iman. Wahai Muhammad, keluarkanlah umat yang di dalam hatinya masih ada misqalan minal iman, satuan kecil dari iman. Maka Rasulullah SAW bangkit dan dikatakan di sini akhrij. Rasulullah turun ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari umatnya yang di dalam hatinya masih ada misqalan minal iman. Maka semua yang mereka punya iman sebesar misqal, Rasul jemput, Rasul angkat dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat menuju pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mereka bisa masuk kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkali-kali Rasulullah masuk, mengangkat orang, mengajak orang, dikeluarkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah selesai? Tidak ya. Rasulullah datang lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekat kepada arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud dengan sujud yang sangat panjang. Lebih panjang daripada sujud yang pertama, lebih panjang daripada sujud yang kedua, dengan zikir yang lebih panjang dari kedua. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala datang lagi dengan pertanyaan yang sama, dengan jawaban yang sama. Ya Muhammad, irfa is'al u'ti isfa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah pasti aku beri. Berilah syafaat pasti aku izinkan. Jawaban Rasul tetap sama. Ya umat ya, wahai Tuhanku, umatku ya Allah. Tadi ketika aku ke neraka mengambil umatku yang memiliki misqala minal iman, aku masih melihat ada kelip-kelip iman yang ada di hati manusia-manusia yang berada di neraka. Ya Rabb, umatku ya Allah, di sana masih ada umatku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, akhrij ya Muhammad, akhrij man kana fi qalbi dzarratan minal. Wahai Muhammad, ambillah, keluarkanlah umatmu yang di dalam hatinya masih ada
darratan minal iman, seukuran darah dari iman. Ambil. Maka sekali lagi Rasulullah SAW turun ke neraka mencari umatnya yang di dalam hatinya masih ada satu zarah dari iman. Dan itu bisa terlihat dari cahaya iman itu yang kelip-kelip di neraka yang apinya itu hitam. Jamaah sekalian, api neraka itu bukan merah, api neraka itu warnanya hitam. Dalam tafsir surat At-Taubah dikatakan, dan tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa api neraka awalnya warna merah, dibakar selama 1000 tahun sehingga menjadi warnanya merah. Dibakar lagi 1000 tahun sehingga menjadi putih, dan dibakar lagi 1000 tahun sehingga warnanya menjadi hitam. Maka ketika masuk neraka tidak ada cahaya di dalamnya adalah kegelapan dan apinya pun hitam. Maka iman itulah yang terlihat mulai dari miskol, kemudian sebiji zarah. Rasulullah datang turun ke neraka mengambil umat yang di dalam hatinya masih ada zaratan minal iman, satu besar zarah dari iman. Maka dikeluarkan semuanya sampai tidak tersisa satu pun umatnya yang di dalam hatinya masih ada zaratan minal iman. Namun ketika Rasulullah SAW turun ke neraka dan sudah habis orang-orang yang memiliki iman sebesar zarah, Rasulullah masih melihat ada kelip-kelip iman yang ada di. Maka Rasulullah SAW datang lagi, sekali lagi sujud di hadapan Allah, sujud lagi. Sujud dengan sujud yang lebih lama daripada yang pertama, daripada yang kedua, daripada yang ketiga. Dengan sujud yang sangat lama sampai Allah Subhanahu wa taala turun dari Arsy datang dan mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Is'alukti isfa'." Wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah pasti aku beri. Berilah syafaat pasti aku izinkan. Jawaban Rasulullah masih sama. Ya Rabb ummati. Ummati. Wahai Tuhanku, umatku, ya Allah, di dalam sana masih ada umatku, di neraka itu masih ada umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, Ya Muhammad, akhrij man kana fi qalbihi misqala dzarrah minal iman. Wahai Muhammad, ambillah, keluarkanlah umatmu yang di dalam hatinya masih ada misqala dzarrah, lebih kecil dari dzarrah iman. Selama masih ada titik iman dalam hati mereka, keluar. Maka Rasulullah SAW dengan semangat turun lagi ke neraka mencari umatnya yang masih ada kelap-kelip iman dalam hatinya, dikeluarkan semua. Dikeluarkan semua sampai tidak tersisa satu pun cahaya iman yang ada di dalam. Semuanya Rasulullah minta untuk dikeluarkan oleh Rasulullah. Minta agar diizinkan dijemput oleh Rasulullah untuk dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan perjuangan yang mudah. Rasulullah SAW sujud dengan sujud yang sangat, di mana tidak ada lagi yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan untuk mengeluarkan umat. Kemudian setelah umatnya selesai, tidak ada lagi cahaya kelip-kelip iman yang terlihat di dalam neraka. Habis sudah, tidak ada umatnya Rasulullah yang tersisa. Selesai. Ternyata tidak. Rasulullah SAW sujud lagi kepada Allah Subhanahu. Sujud dengan sujud yang lebih lama dari semua sujud yang beliau lakukan. Sujud sangat lama sekali. Ternyata ada umatnya Rasulullah yang sudah tidak ada imannya. Sujud dengan sujud yang sangat lama. Kemudian Allah datang dan mengatakan, Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Is'alukti isfa'tu syaf. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah pasti aku beri. Berilah syafaat pasti akan aku izinkan. Maka
Rasul mengatakan ya Rabb ummati wahai ya Allah wahai Tuhan umatku ya Allah umat. Namun Allah mengatakan tidak ada lagi orang yang beriman di dalam umat. Sehingga ya Muhammad hadza laisa wahai Muhammad ini bukan hakmu. Berarti Rasulullah SAW tidak diizinkan untuk turun lagi ke neraka Allah mencari umat. Laisa ini bukan hakmu wahai Muhammad. Wal anul ana dan mereka katakan Muhammad sudah ini bukan bagian ini adalah setelah semua orang beriman diangkat yang masih ada titik-titik iman dikeluarkan tidak ada lagi orang yang beriman di neraka. Rasulullah SAW sujud sampai Allah Subhanahu Wa Taala katakan ini bukan sudah bukan waktunya. Dan dikatakan Ar-Rahman, aku adalah Maha Ngasih, Ar-Rahim, aku Maha Penyayang. Maka setelah Rasulullah sujud untuk yang terakhir kalinya meminta agar umatnya diselamatkan, Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan mengeluarkan 3 cakupan tangannya untuk mengambil orang-orang yang tidak ada titik iman di dalam hatinya sama sekali, 3 cakupan dari neraka untuk dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun digabungkan maka mereka adalah orang-orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang ini tidak tersisa dari tubuhnya apapun kecuali jadi arang. Kemudian jasad-jasad yang arang ini dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke ainul hayah, mata air kehidupan. Maka mereka muncul dari mata air kehidupan seperti kecamba yang tumbuh. Yang tubuhnya awalnya adalah arang, maka muncul lagi dihidupkan setelah masuk ke sungai mata air kehidupan, maka dia muncul menjadi seperti kecamba, digambarkan seperti kecamba, muncul hidup lagi menjadi bentuk manusia. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dilihat dan ditanyakan, apa yang wahai manusia yang terakhir kali keluar dari neraka, apa yang kamu inginkan? Maka orang-orang yang membayangkan semua kenikmatan yang pernah ia lihat, pernah ia dengar ketika di dunia. Mereka semuanya membayangkan kenikmatan-kenikmatan itu saking lamanya mereka di neraka Allah Subhanahu wa taala disiksa karena dosa-dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya aku akan memberikan kepada kamu 10 kali lipat dari apa yang kamu bayangkan. Maka orang-orang pun bertanya, ya Allah jangan bercanda, jangan engkau mengejek kami ya Allah. Kami ini orang yang tidak beriman, tidak ada iman dalam hati kami. Kami dikeluarkan dari neraka aja sudah bersyukur. Jangan engkau ejek kami dengan seakan-akan kau akan memberikan nikmat sebegitu banyak. Kami tidak pantas. Maka sebenarnya innallaha la yuflih. Allah mengatakan sesungguhnya aku Allah tidak akan meninggal janji. Maka mereka dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nikmat 10 kali lipat dari seluruh kenikmatan dunia. Atau ada yang mengatakan 11 kali dari kenikmatan dunia karena satu yang dia bayangkan ditambah 10 yang Allah berikan. Itu adalah balasan orang yang terakhir kali masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terakhir kali diangkat dan dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan itu semua karena peran dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis ini, insya Allah hadis ini akan kami sampaikan, kami berikan tulisannya dalam bentuk e-book yang menjadi bonus bagi mereka yang ikut daurah, yang ikut dalam
kajian ini, serial kajian ini, selain mendapatkan 40 waktu bersalawat dan 40 dan sekian dari salawat, mendapatkan kisah ini, teks hadis asli dari kisah Rasulullah SAW sujud 4 kali di akhir. Dan ini jarang dibahas, di mana ternyata kita semuanya berharap mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dengan memperbanyak sholat. Dengan sholawat, kalau kita lihat sholawat sekarang macam-macam, bahkan mereka bersolat sampai mabuk, sambil bergoyang, sambil berjoget, sambil mendengarkan musik yang nikmat. Ternyata yang kita minta ya Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat, tidak serta merta mengangkat kedua tangan dan minta ya Rabb ummati, bukan seperti itu. Rasulullah merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang sangat lama, sehingga baru bisa mendapatkan izin untuk memberikan syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya, ikhwan sekalian, hendaknya kita jangan menganggap bahwa syafaat Rasulullah SAW itu murah. Sungguh syafaat Rasulullah SAW itu sangat berharga, sangat berat perjuangan Rasulullah SAW untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Tidak sekali Rasulullah SAW bersujud meminta izin untuk memberikan syafaat umatnya. Tidak sekali, berkali-kali, 4 kali. 4 kali sujud untuk meminta kepada Allah agar Allah mengizinkan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada. Karena itu tak pantas kalau kita mengharapkan syafaat Rasulullah SAW dan menganggap bahwa syafaat Rasulullah SAW sangat mudah kita dapatkan. Insya Allah, bagaimana caranya kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Bagaimana agar kita mendapatkan syafaat dari selain Rasulullah SAW? Dan bagaimana agar kita tidak dihalau dari telaga Rasulullah SAW, kita akan bahas di besok hari. Hari ini kita benar-benar belajar, kita harus tahu, sadar bahwa syafaat Rasulullah SAW bukan hal yang murah, bukan hal yang mudah. Rasulullah merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ketika di dunia Aisyah radhiyallahu anha pernah menangis dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anta nabiullah, engkau adalah nabi Allah, dosamu sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang, terus kenapa engkau sujud sholat malam sampai bengkak seperti ini kaki? Maka Rasulullah ternyata menjawab dengan menyangka, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Syukurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholat malam sampai bengkak kaki. Bentuk syukur Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana lamanya sujud Rasulullah SAW di hadapan Allah untuk mendapatkan izin memberikan syafaat kepada umatnya. Dan semakin banyak sujud yang beliau lakukan, semakin lama. Sujud pertama lama, sujud kedua lebih lama, sujud ketiga lebih, sujud empat lebih lama daripada semua sujud yang dia lakukan. Karenanya jangan kita menganggap bahwa syafaat Rasulullah SAW itu barang yang murah. Bisa kita dapatkan hanya dengan bersolawat, hanya dengan menikmati sholawat kepada Rasulullah SAW. Banyak. Marilah kita merenung dengan sebenar-benarnya, dengan hati yang penuh cinta kepada Rasulullah SAW. Apakah kita tega membebani Rasulullah SAW dengan beban seberat ini hanya demi agar kita selamat dari siksa api neraka?
Namun jamaah sekalian, di kemarin kita sempat belajar kisahnya Sauban, di mana Sauban sangat takut apabila nanti di surga Allah Subhanahu wa taala di akhir nanti tidak bisa bertemu lagi dengan Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, sungguh engkau tahu bahwa aku kalau tidak ketemu sama engkau ya Allah, ya Rasul, hatiku gelisah dan merasa kesepian. Dan ketika itu Sauban berpikir, langsung terbersih dalam pikiran, ya Allah, bagaimana nanti kalau saya di akhirat? Ya Rasul, engkau nanti masuk surga yang tertinggi ya Rasul. Engkau dapat surga. Sementara aku pasti dapat surga yang lebih rendah dari itu. Tentu aku tidak akan bisa melihat engkau sering-sering. Dan seandainya, Sauban membayangkan, sampai membayangkan, seandainya aku masuk neraka ya Rasul, maka tidak akan pernah aku bisa melihat ya Rasul. Dan itu yang membuat Sauban sedih, Sauban gelisah, sampai dia menjadi kurus, seakan dia habis kena sakit. Hingga Allah SWT menurunkan ayat, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka lah yang mendapatkan yang Allah beri, orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu bisa berkumpul di surga tertinggi, di surga itu. Maka ada satu paradoks yang di sini harus kita sadar, bahwa orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW selain syafaatul uzma, sangat kecil kemungkinannya untuk bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW di surga Allah SWT. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW selain syafaatul uzma untuk didirikan yaumul hisab, mereka adalah orang-orang yang mampir dulu ke surga Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah harus sujud dengan sujud yang sangat lama untuk bisa menjemput mereka untuk dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendapatkan syafaat selain syafaatul uzma sangat kecil kemungkinannya untuk bisa bersama dengan Rasulullah SAW di surga yang sama. Kita hanya berharap semoga nanti kalau memang kita tidak bisa mendapatkan rahmat Allah untuk ditempatkan di surga tertinggi, kita masih bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah mungkin berkenan untuk berjalan-jalan turun ke surga yang lain. Karena guru kami, Syekh Abdul Rahman Jabir, pernah mengatakan, beliau mengatakan, sungguh kita semuanya, umatnya Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang masuk surga Allah itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun tingkatan kita, kedudukan kita di surga bergantung dari amal kita masing-masing. Maka orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah tadi yang diambil yang karena imannya satu misqal, yang sezaro, bahkan misqal dzarrah, adalah orang-orang yang mereka tergelincir dalam kemaksiatan sehingga mereka harus tergelincir tidak lolos ketika melewati sirat, sehingga harus Rasulullah SAW yang berusaha dengan keras menjemput mereka dari neraka untuk diangkat menuju pintu surga Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita coba tanya lagi pada diri kita. Kita ini mencintai Rasulullah SAW karena ingin dapat syafaat Rasulullah saja. Atau kita ini benar-benar mencintai Rasulullah SAW dengan cinta yang sebenar-benarnya, dengan cinta yang begitu besar sehingga kita benar-benar berharap agar kita bisa satu surga bersama Rasulullah SAW. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk malam hari ini. Semoga bisa menjadi renungan bagi kita semua dan menjadikan kita semakin sadar dan tahu cinta sebesar apa yang harus kita berikan kepada Rasulullah SAW. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Junaidi atas ilmu kisah dan nasihat yang telah disampaikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terbaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita tentang besarnya kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita umat beliau. Dan semoga rasa cinta yang tumbuh dalam hati kita hari ini dapat mendorong kita untuk semakin dekat dengan ajaran beliau. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi jamaah maaf, bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom chat atau langsung open mic. Silakan. Silakan manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya dan memperdalam pemahaman dari materi yang telah disampaikan. Baik, silakan pertanyaan pertama. Ya, silakan. Jika tidak ada, maka akan kami tutup. Baik, sepertinya tidak ada ya Ustadz. Baik, Alhamdulillah karena tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri seri kedua kita hari ini. Nah, hari ini kita sudah kembali diingatkan tentang besarnya perhatian Rasulullah SAW kepada umatnya. Kita membayangkan sebuah keadaan yang sangat berat ketika manusia sibuk dengan keselamatan diri sendiri, namun Rasulullah SAW tetap memikirkan umatnya. Beliau masih memperjuangkan keadaan umatnya. Semoga pembahasan hari ini membuat kita kembali bertanya kepada diri sendiri, sudah sebesar apa cinta kita kepada Rasulullah SAW? Jika Rasulullah SAW begitu mencintai dan memperhatikan umatnya, maka sudah sejauh mana kita sebagai umat beliau mencintai beliau. Nah, sudah 2 hari perjalanan kita, tentu saja akan muncul dalam hati kita harapan untuk semakin dekat dengan beliau, harapan untuk mendapatkan pertolongan beliau, serta harapan untuk menjadi bagian dari umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tentu harapan tersebut tidak cukup hanya kita simpan dalam hati. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Amalan apa yang dapat kita kerjakan? Dan bagaimana kita mempersiapkan diri sebagai umat Rasulullah SAW? Insya Allah pembahasan tersebut akan menjadi tema kita pada hari ketiga dengan tema amalan yang menumbuhkan harapan meraih syafaat Rasulullah SAW. Besok kita akan belajar bahwa kecintaan kepada Rasulullah bukan hanya tentang rasa haru ketika mendengar kisah beliau, bukan hanya tentang banyaknya ucapan cinta kita kepada beliau, tetapi bagaimana cinta tersebut kita buktikan melalui amal dan kehidupan kita. Jadi jangan sampai terlewatkan hari terakhir dari rangkaian kajian ini. Ajak serta keluarga dan sahabat untuk sama-sama hadir. Semoga perjalanan kita bukan hanya menjadi rangkaian kajian yang kita dengarkan, tetapi menjadi awal dari perubahan dalam diri kita untuk semakin mengenal, mencintai, dan mengikuti Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara.
Terima kasih kepada Ustadz Junaidi yang telah menyampaikan ilmu dan nasihat kepada kita pada hari ini. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti kajian hari kedua ini hingga selesai. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita dapatkan hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah menumbuhkan rasa cinta yang semakin besar kepada Rasulullah di dalam hati kita. Dan semoga rasa cinta tersebut tidak berhenti pada perasaan, tetapi mendorong kita untuk mengikuti sunnah dan memperbaiki amal kita. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.